Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara li nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Bersyukur pada Allah, alhamdulillah kita sudah memasuki hari yang ke-7 insyaallah. Ada lagi lebaran, masuk hari ke-7 di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini. Semoga kita semuanya sehat-sehat walafiat, sukses dalam menjalankan ibadah Ramadan. Pak selamat ya, insyaallah. Pokoknya selamat terus pokoknya. Ya, amin insyaallah. Salawat ma'assalam semoga tercurah pada kedua hasanah kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai pengikutnya insyaallah selalu istiqamah mengikuti tuntunan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Setelah kita panjang lebar membahas kaitannya tentang dari mulai sakit sampai meninggal sampai dikuburkan dan seterusnya, tentang bicarakan tentang sholat jenazah dan lainnya. Alhamdulillah kita lanjut kepada bab berikutnya adalah kitabuz zakah. Ya, setelah selesai membicarakan urusan-urusan sholat, kita bahas tentang urusan tentang zakat itu. Zakat ini adalah merupakan salah satu daripada rukun Islam. Yang keberapa Pak Nur? Zakat rukun Islam yang keberapa? Keempat atau ketiga? Terserah ngitungnya ya. Keempat apa ketiga gitu kan. Yang pertama baca syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa apa zakat? Zakat ya gitu. Zakat yang ketiga gitu kan. Baru yang keempat puasa. Jadi alhamdulillah kita pada hari yang mulia, hari Jumat, biasanya hari Minggu. Ya, kemudian di bulan yang mulia, bulan Ramadan gitu. Insyaallah. Ya, waktu tempatnya mulia di masjid. Jadi kita hari ini kita banyak mendapatkan kebaikan-kebaikan. Jadi zakat ini adalah merupakan salah satu daripada rukun Islam, sehingga kalau sudah kita melaksanakan syahadatnya yang paling awal sebagai akidah, sholatnya alhamdulillah masya Allah gitu ya. Kemudian zakatnya insya Allah, dan sampai pada puasa sedang kita laksanakan, ibadah siamnya, berarti yang terakhir adalah disempurnakan dengan menunaikan ibadah haji. Zakat adalah juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Di berbagai ayat Allah menyampaikan beriringan dengan salat. Ya, aqimus shalah wa atuz zakah. Jadi selalu beriringan dengan salat. Kurang lebih ada sekitar 72 ayat yang selalu mendampingkan antara sholat dengan zakat. Jadi aqimus sholata wa atuz zakata, sehingga nggak bisa dipisahkan antara sholat dengan zakat.
Iya sholat, iya zakat. Jadi kalau sholatnya doang, zakatnya enggak, jadi enggak sempurna. Bahkan dikatakan la sholata liman la zakata lahu. Tidak ada sholatnya, tidak diterima sholatnya bagi orang yang tidak menunaikan zakatnya. Ditambah dengan la sholata liman la siyama lahu, enggak ada sholat, tidak terima bagi orang yang tidak puasa juga, kan itu. Sehingga di beberapa ayat Allah menyertakan kalimat zakat itu setelah sholat. Di Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakah. Jadi selalu beriringan dengan kata-kata as-shalah dan az-zakah, kan itu. Kemudian sebelum turun ayat zakat itu juga ada bahasanya bahasa infak, gitu ya. Sehingga di beberapa ayat juga Allah mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi diiringi setelah sholat yunfiqun dengan kata infak, karena zakat itu diturunkan ayatnya pada tahun kedua dari hijrah. Jadi setelah ke Madinah, kan itu. Jadi sebelum-sebelumnya ketika masih di Makkah pakai bahasanya bahasa al-infaq, pakai bahasa yunfiqun gitu. Jadi banyak ayat-ayat yang kaitannya dengan bahasa infak. Di surat Al-Imran Allah mengatakan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Di ayat lain juga Allah mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum. Banyak kalimat-kalimat yang menunjukkan infak, kan itu. Perbedaan antara zakat dan infak, gitu ya. Ada lagi sedekah. Kalau zakat itu adalah mengeluarkan harta yang dikeluarkan dalam jumlah tertentu pada waktu tertentu dan diberikan kepada orang-orang tertentu. Itu zakat. Jadi serba spesial gitu. Jadi dari sisi jumlah yang dikeluarkan harus sekian tertentu, berapa tertentunya 2,5% gitu, nggak boleh kurang gitu kan, 2,5% pada waktu tertentu. Kapan? Setelah mencapai haul 1 tahun, atau pada waktu panen gitu. Ada tuh pada waktu mendapatkan, diberikan kepada orang-orang tertentu. Jadi jumlahnya tertentu, waktunya tertentu, dan diberikan kepada orang-orang tertentu. Siapa orang tertentunya? Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilin al ayat, dan seterusnya. Di surat At-Taubah ayat 60 itu barisan orang-orang, golongan orang-orang yang berhak mendapatkan zakat, kan. Jadi jumlahnya tertentu 2,5%, ya. Berarti kalau kita mendapatkan pendapatannya, penghasilannya 10 juta, berapa Pak? 200 iya tak? Kalau 10 juta berarti 2,5%-nya 250. Itu tertentu, harus segitu, kan itu ya. 2,5% kan itu. Berarti kalau 1 juta 25.000, kan itu. Itu hak mereka, para mustahik, fakir, miskin, amilin, gharimin, seterusnya, kan itu. Jadi tertentu harus sekian yang dikeluarkan, 2,5%. Ada yang 5%, gede ya. Tertentu harus 5%. Dari mana? Dari hasil pertanian, dari hasil tani, hasil panen yang airnya bukan irigasi, airnya dapat ngangkut, ya, dapat ngangkut pakai mesin, pakai pompa, pakai apa gitu kan, dipanggulin, itu zakatnya ketika panen 5%. Ada yang 10%, gedean ini, ya. Ada yang 10%, kan itu. Apa? Penghasilan pertanian, hasil pertaniannya yang apa, tanamannya nunggu air hujan.
Jadi nggak ada upaya untuk ngangkut-ngangkut air, jadi nunggu hujan saja. Maka zakatnya 10% dari yang didapatkan. Ada yang 20%. Harus 20%. Mana nih? Harta dapat nemu. Umpamanya ya Pak Nur Siswanto lagi jalan gitu, lagi garuk-garuk sampah, kebetulan dapat emas itu segulungan gitu Pak Nur gitu kan. Ya, maka zakatnya 20%, namanya rikas. Jadi kalau yang 2,5% pendapatan kita, penghasilan kita, kalau yang 5% hasil pertanian yang diairi oleh tenaga mesin atau tenaga orang, yang 10% hasil pertanian yang diairi oleh langit, hujan gitu kan. Yang 20% rikas, harta dapat nemu kan itu. Kalau Pak Bambang ya dapat emas gitu, nemu gitu, lagi bersih-bersih sampah gitu, ternyata ada emas itu sekelapa gitu kan itu zakatnya 20%. Kenapa? Nggak lelah ini, tinggal ngangkut doang kan itu. Dan itu adalah harusnya secara kesadaran dikeluarkan, karena ini kewajiban itu. Karena zakat ini satu kewajiban dan juga bagian daripada rukun Islam kan itu, sehingga itu harus dikeluarkan. Bahkan kalau tidak dikeluarkan, tidak diberikan, harus diambil. Ada ayat Allah di surat At-Taubah 103, Allah mengatakan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wasalli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Kata Allah, khud, ambil gitu ya. Khud, ambillah. Apa sih yang diambil? Min amwalihim, dari harta mereka, para orang-orang yang mampu, yang tergolong agnia, yang diambil shadaqatan, sedekahnya. Untuk apa? Tutahhiruhum, mensucikan ya, membersihkan jiwa mereka dari penyakit-penyakit bakhil, penyakit hubbud dunya, tamak, rakus kan itu. Dan wa tuzakkihim, mensucikan hartanya dari kepemilikan orang lain, fakir, miskin dan sebagainya kan itu. Sehingga bahasa surah ayat Allah di surat At-Taubah 103 itu dikatakan khud, ambil. Jadi harus diambilkan itu. Tapi dengan kesadaran ya diserahkan. Di sini sudah ada namanya UPZ. Apa Pak Mul? Apa UPZ itu? Unit pengumpul zakat kan itu. Unit pengumpul zakat. Maka tinggal diserahkan itu. Kalau enggak diserahkan, unit pengumpul zakat datang ke rumahnya, silaturahim, assalamualaikum, ada perlu apa nih? Saya mau narik zakatnya Pak. Wani Pak Bambang, kalau begitu saya mau narik zakatnya gitu ya, kira-kira berani nggak gitu? Kalau habis ada orang panen gitu, habis orang dapat pendapatan melimpah gitu, kita datangi, ada perlu apa Pak? Saya mau narik zakatnya. Wani urukun. Itu kan perintah Allah, khud, ambillah kan, harus diambilkan itu, sehingga bisa memudahkan orang yang sudah kewajiban berzakat untuk menunaikan zakatnya. Kalau ditungguin, takutnya nggak sempat ya, mengantarkan ke UPZ nggak sempat, maka dijemputkan itu. Sekarang lebih gampang, lebih mudah, pakai rekening, pakai transfer dan sebagainya, banyak kan. Jadi tergantung bagaimana kesadaran itu kan itu. Sehingga beda antara kewajiban sholat dengan kewajiban zakat. Kewajiban sholat mah sudah hayalah sholat berangkat gitu ya. Kewajiban zakat ya, apa karena tidak paham bahwa itu wajib, apa karena tidak tahu bahwa sudah kewajiban zakat ya. Kenapa Pak? Apa karena nggak tahu bahwa itu kewajiban, apa nggak tahu bahwa itu sudah masuk zakat? Kalau wajib iya,
paham gitu, yakin bahwa ini adalah kewajiban, tapi kapan wajibnya? Kan itu. Maka wajibnya itu pertama apabila sudah mencapai 1 nisab, ya, mencapai nisab. Yang kedua apabila sudah mencapai 1 haul. 1 haul ke berapa? 1 tahun. Sudah setahun dan mencapai nisab, maka itu sudah menjadi kewajiban. Bahkan kalau zakat penghasilan, ya nggak nunggu 1 tahun. Kayak panen itu pirang bulan? Ada tukang tani 3 bulan ya. 3 bulan itu sudah panen. Maka ketika panen itu dapatnya berapa nih? Kalau dapatnya mencapai nisab kurang lebih 85 gram emas itu ya, kan itu. Maka sudah wajib zakat. Berapa? Tergantung tadi, kalau airnya dapat ngangkut, dapat ongkosin dan sebagainya, maka zakatnya 5%. Kalau airnya nunggu dari hujan, maka zakatnya 10% dari pendapatan panen itu. Jadi nggak nunggu setahun setiap panen. Sementara zakat penghasilan yang lain, ya gajian, honor, bonus, apa maning, pokoknya yang masuk aja dalam sebulan itu masuk umpamanya sekitar 10 juta. Berarti sudah kewajiban zakat ketika mendapatkan itu langsung 2,5%. Harus kan itu. Bahkan nisabnya itu bukan 10 juta, 7 juta. Jadi kalau sudah mendapatkan penghasilan setiap bulan 7 juta, berarti itu sudah kewajiban zakat 2,5%-nya. Berarti kalau 7 juta 75 kita. Kalau 1 jutanya 25, berarti kalau 175.000. Besar apa kecil? Nah, itu ya. Tapi kadang-kadang yang susah adalah kesadarannya. Itu namanya penghasilan yang setiap kita dapatkan wajib dikeluarkan gitu. Dalam bentuk apa? Kenapa? Karena ini adalah mensyukuri nikmat Allah dan sekaligus menunaikan kewajiban bentuk ketaatannya pada Allah. Yang ketiga adalah sebagai bentuk sosial kita terhadap sesama. Jadi menjaga, menghindari kesenjangan antara fuqara dan agniya, antara yang mampu dan tidak mampu kan itu. Jadi dikeluarkan zakatnya kan itu. Itu adalah merupakan kesadaran. Jadi kalau nggak sadar ya UPJ harus mengingatkan. Itu. Kalau kira-kira UPJ atau siapapun nanya kepada orang yang kelihatannya mampu, itu ya Pak, pendapatnya sebulan berapa? Ya sekitar sekian. Kalau sudah di angka 7 ke atas, minimal 7 juta, berarti sudah harus ditarik zakatnya. Oh Bapak kewajiban zakat kan itu. Kira-kira lamun diponokaken kalau begitu, kira-kira ada yang mau nggak kita yang datang begitu kan? Dulu zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, mengutus Mus'ab bin Umair ke beberapa daerah untuk mengumpulkan zakat. Sengaja ditugaskan, kamu berangkat ke sana, kumpulkan zakatnya akan itu. Dalam hadis ini dikatakan dari Ibni Abbas, anna Nabiya ba'asa Mu'adan radhiyallahu ila al-Yaman. Faqala utum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Ya. Faqala, maka Rasulullah bersabda, perintahnya Pak, ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Ajak mereka untuk beriman, berakidah, bersyahadat bahwa la ilaha illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya aku sampaikan kepada mereka aku adalah utusan Allah. Itu perintah Rasulullah kepada Mu'ad bin Jabal, suruh datang ke sebuah tempat namanya negeri Yaman. Fa inhum ata'u bidzalika fa'alim anna Allah aftarada 'alaikum khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailatin. Kalau sudah mereka mau berakidah, bersyahadat, maka
kasih tahu pada mereka bahwa mereka diwajibkan untuk sholat sehari semalam 5 waktu. Fa inhum ata'u lidzalik fa'alim iftadhalim sadaqatan fi amwalihim. Kalau mereka sudah rajin sholat, sudah mau sholat, maka sampaikan pada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat yang diambil dari harta mereka dan diberikan kepada orang tidak mampu di sekitar mereka. Jadi Mu'adz bin Jabal ditugaskan ke Yaman sebagai amil zakat, sebagai petugas mengumpulin zakat. Jadi untuk pertama sampaikan pada mereka untuk berakidah, bersyahadat. Yang kedua, kalau sudah mereka mau bersyahadat, kasih tahu bahwa Allah mewajibkan kepada kalian sholat 5 waktu sehari semalam. Sudah rajin sholat, kasih tahu lagi bahwa Allah mewajibkan kepada kalian tentang zakat yang diambil dari harta yang kaya dari mereka dan diberikan kepada fuqara sekitar mereka. Jadi langsung diambil dan diberikan kepada orang-orang fakir di sekitarnya. Jadi UPZ atau amil zakat itu fungsinya adalah apa? Penengah, perantara antara orang yang mampu dan orang yang miskin. Orang yang miskin kadang-kadang nggak mau cerita, nggak mau ngomong kalau dia tuh nggak punya. Ya, ada yang tawadhu, nggak punya juga diam aja. Ada yang punya tapi masih minta gitu kan. Apalagi Ramadan gitu kan. Punya tapi masih minta. Ada yang nggak punya tapi diam. Namanya tawadhu gitu ya. Maka UPZ atau amil zakat itu sebagai perantara antara orang kaya sama orang tidak mampu. Jadi kita ambilin, kita berikan, berikan kepada para fuqara-nya akan itu. Itu sejak zaman Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman dan mengutus Mus'ab bin Umar kan itu. Sehingga para sahabat-sahabat itu ya dikirim ke satu tempat itu untuk tugasnya mengumpulkan zakat kan itu. Sehingga ya bikin menjadi mudah bagi orang yang mau zakat kalau ada amilnya, ada yang melaksanakan. Kalau ditungguin namanya mau ngeluarin duit, ya kalau datang tak kasih, kalau nggak datang ya nggak tak kasih gitu. Namanya juga mau ngeluarin duit kan itu. Tapi kalau ngambil duit, kalau menerima duit, kira-kira Pak Hilman kalau jam 2 diketuk pintunya, bangun nggak gitu? Mau dianterin duit gitu. Bangun kali ya gitu. Pak, nanti jam 2 saya mau datang nganterin duit. Kayaknya nggak nolak gitu. Jangan jam 2 sih gitu ya. Pokoknya jam berapa aja lah kan itu ya. Siap kan itu. Tapi kalau mau ngeluarin duit, ya mau ngeluarin nih zakat, iuran, infak apa gitu kan. Ya bisa jadi kalau diketuk pintunya, siapa tuh? Oh itu orang di KM nagihin iuran. Ya mungkin nggak ada suara, mungkin dibilang nggak ada dan sebagainya. Berat kan itu kalau namanya mengeluarkan kan itu. Jadi kalau mau nerima siap jam berapa, kalau mau ngeluarin agak repot kan. Itu adalah bagian daripada kesadaran kan itu. Sebab ya kalau tidak dikasih kemudahan ya berat. Nah, tapi kalau ada kemudahan, kalau nggak bisa datang menyerahkan zakatnya, infaknya, sedekahnya, nggak apa-apa transfer, itu ya. Atau kalau nggak transfer, sekarang tuh ada apa namanya barcode itu apa namanya Pak Mun? Gak quiris gitu ya. Oh tinggal gitu doang sudah masuk kan itu. Atau jemput aja ke rumah, gitu ya. Sekarang tolong hitungin, ya. Kalau sekian berapa, kalau sekian berapa, jemput ke rumah kan itu. Jadi banyak cara bagaimana agar memudahkan bagi orang yang sudah kewajiban zakat untuk bisa mudah menyampaikan zakatnya. Jadi bisa dijemput, bisa dianterin. Di masjid ini ada UPZ, siapa ketuanya, siapa petugasnya, atau bisa transfer, atau bisa pakai kuiris dan banyak cara kan itu. Kenapa? Ini dalam rangka memudahkan agar mereka mudah menunaikan kewajiban zakat itu kan itu. Kemudian ada namanya infak gitu ya. Sama
ngeluarin dari kantong juga gitu, sama keluar kan infak. Ini zakat sama duit, ini infak sama, ini sedekah sama kan itu. Infak itu adalah harta yang kita keluarkan dalam jumlah tidak tertentu, berapapun, waktunya kapan saja gitu. Dan barangnya apa saja, bisa semen, bisa pasir, bisa beras, bisa apa kan itu. Jadi lebih agak lebih umum daripada zakat. Kalau zakat khusus, kalau infak ya kapanpun, berapapun, ke siapapun kan itu. Ke keluarga, untuk keluarga kita infak wajib namanya, karena bahasanya menafkahi keluarga namanya infak, dari kata nafkah. Jadi itu infak namanya kemana? Kepada keluarga kita, namanya infak wajib. Kenapa? Itu harus kewajiban gitu. Ada infak yang sunnah, ya ke siapapun boleh kan itu, infaknya akan itu. Kemudian ada sedekah atau sedekah. Sedekah itu lebih umum daripada zakat. Zakat khusus, infak umum. Kalau sedekah lebih umum lagi. Bisa benda, bisa uang, bisa ucapan yang baik gitu. Bisa apa lagi? Bisa senyum. Jadi kalau mau zakat nggak punya yang dikeluarkan, mau infak juga nggak ada, ya sedekah aja, senyum aja. Ya, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu, ketemu di pintu, ketemu keluar, ketemu barang, kasih senyum, itu sudah sedekah di bulan Ramadan gitu ya. Tapi ada orangnya, ya senyum ada lawannya gitu, jangan senyum sendiri gitu. Ngapain senyum aja? Sedekah gitu ya. Sedekahnya ke siapa kan itu? Ya, termasuk menyingkirkan rintangan di jalan. Imatatul adza anit tariqi sedekah. Menyingkirkan rintangan di jalan yang mengganggu orang lewat, ada tali, ada apa merintangi di jalan, kita buang, itu sedekah kan itu. Jadi ringan tangan itu ya sedekah kita kan itu. Termasuk hubungan kita dengan istri kita, itu bagian daripada sedekah juga kan itu. Jadi kalau Pak Ano malu bahasanya nggak enak gitu ya, ngomongnya mau sedekah enggak kan itu. Sedekah itu bagiannya itu juga kan itu. Kalau mau ngomong secara jelas ya nggak enak, ada mantu, ada anak-anak gitu kan, mau sedekah enggak kan itu. Sedekah kan itu. Jadi lebih umum gitu kalau sedekah kan itu ya. Bisa jadi al-kalimatut thayyibah, ucapan yang baik, nasihat, saran, itu sedekahkan itu. Jadi tiga-tiganya ini di dalam Al-Quran dijelaskan ya. Ada ayat az-zakah, banyak di Al-Quran. Ada ayat al-infaq, yunfikuna, anfiku, dan banyak tentang ayat-ayat nafkah. Dan juga ayat sedekah, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Banyak tentang sedekah juga kan itu. Di ayat di surat Al-Baqarah dikatakan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Kalau ayat yang populer itu ayatnya masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah itu seperti orang yang menanam satu biji gitu ya. Habbatin ambatat sab'a sanabila, bertumbuh ada 7 tangkai, setiap tangkai berbuah 100 biji, maka satu biji itu pahalanya dilipatkan 700 kali lipat kan itu. Itu di surat Al-Baqarah dijelaskan. Itu yang populer. Jadi perumpamaannya seperti satu biji akan tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai akan berbuah 700, maka itulah pahalanya infak kan itu. Jadi kalau infak, sedekah kan itu. Sedekah itu apapun boleh kan itu. Infak ya ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib pada keluarga itu infak kan itu, nafkah itu. Yang sunnah ya bisa dimanapun boleh kan itu. Yang penting di fisabilillah, di jalan Allah. Jadi fisabilillah. Jadi wa anfiqu fisabilillah. Di surat Al-Munafiqun
wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Jadi infakkanlah dari sedikit dari apa yang kami rizkikan kepadamu, kata Allah, kapan? Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang ajal, sebelum datang mati, infakkan sebagian kecil dari harta yang kami rizkikan kepadamu. Jadi nggak harus banyak, sedikit dari harta yang kami berikan, kata Allah, infakkan di jalan Allah sebelum datang ajal. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ketika datang ajalnya, ia minta pada malaikat Israel, pada Allah, ya Allah, seandainya ditunda kematian ini sebentar saja. Mau ngapain? Fa'as-saddaqa, saya mau bersedekah. Ya, saya mau sedekah. Jadi nggak mikir apa, yang penting kasih waktu sebentar, jangan mati sekarang, ngapain? Mau sedekah. Fa'as-saddaqa wa akum minas sholihin. Jadi begitu sudah sakratil maut, kebayang, waduh, di sana masih banyak, ini masih banyak, gitu kan. Seandainya itu diinfakkan, itu diwakafkan, itu dijadikan sebagai amal jariah kan, itu masya Allah kan itu. Tapi karena sudah datang ajalnya, sudah sakratil maut, kata Allah di ayat terakhirnya apa Pak Hilman? Jadi letaknya itu wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menunda, ya, menunda kematian apabila sudah datang ajalnya. Jadi sudah, kalau sudah itu walaupun minta ya dipanjangkan lagi, minta ditambah lagi, sehari lagi, 2 hari lagi, mau ngapain? Saya mau sedekah, uang saya masih banyak, harta saya masih banyak, itu tidak ada gitu. Maka ya berhak UPJ itu harus ngingetin kepada orang-orang yang sudah tergolong agnia, tergolong orang mampu, wajib berzakat, diingetin, Pak udah zakat belum? Wah, ini kira-kira kan konon negurnya, ngomongnya gitu. Kalau sampai negur orang datang, apalagi yang bagi petani-petani begitu panen kita datang sekaligus bawa timbangan. Kok bawa timbangan? Ada apa nih bawa timbangan? Saya mau nimbang padinya Bapak. Udah dapat berapa ton nih kan itu. Terus kenapa? Kalau sudah mencapai nisab, saya ambil zakatnya. Itu namanya ya dipaksa harus dikeluarkan gitu, karena perintahnya khud, ambil, ya harus diambilkan itu. Jadi dipaksa tapi untuk kebaikan, kira-kira begitu Pak Hilman. Jadi lebih baik dipaksa masuk surga, iya tak, daripada ikhlas sengasih-ngasihnya gitu kan, kanan kiri ngasih terus tapi nggak fisabilillah kan, itu nggak membantu meringankan beban hidup orang yang tidak mampu kan itu. Jadi dipaksa, diambil perintah Allah, khud, ambil kan itu. Jadi namanya dipaksa, tapi untuk mentaati perintah Allah, melaksanakan kewajiban itu ya lebih baik kan itu, daripada ditungguin nggak nyampe-nyampe, nggak datang-datang, ya seneng untuk alhamdulillah ini nggak datang gitu, bisa dipakai lagi buat yang lain kan itu. Dalam hadis berikutnya, an Ibnu Wahab an Abi Ayyub anna rajulan qala Nabi sallallahu akhbirni bi amin dukhulil jannah qala ma lahu wa qala Nabi sallallahu arubba ma lahu ta'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa tuqimus salata wa tu'uz zakata wa tasilur rahimah. Muttafaqun alaih. Dari Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, anna rajulan, ada seorang laki-laki, qala lin nabi, minta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, akhbirni bi amali yudkhilunil jannah. Ya Allah, beritahukan kepada kami, tunjukkan pada kami tentang sebuah amalan yang memasukkan kami ke surga. Jadi datang ke Rasulullah minta berikan arahan, tunjukkan sebuah amal yang memasukkan kami ke surga. Amal apa yang bisa kami masuk surga kan? Malahu Rasulullah berkata, malahu, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu inginkan, kata Rasulullah begitu. Faqala sallallahu alaihi wasallam arubba malahu, kemudian Rasulullah berkata lagi, arubba malahu, apa faidah
manfaat dari hartamu itu. Kan dilihat ya banyak kekayaannya, banyak hartanya kan itu. Terus ditanya apa manfaat dari harta yang kamu miliki itu kan itu. Jadi maksudnya ya kalau kamu kepengen masuk surga, jadi hartamu itu dimanfaatkan. Ya orang-orang yang tidak mampu, tergolong yang termasuk mustahik, yang dikatakan al-fuqara wal masakin dan seterusnya itu berikan kepada mereka. Tidak banyak, berapa, 2,5%-nya kan itu. Jadi nggak ada manfaatnya kan. Kalau memang harta itu ditumpuk-tumpuk sementara ya usia kita nggak tahu sampai kapan. Nah kalau sampai kemudian kita meninggalkan harta, makanya bahasanya telah meninggal dunia. Jadi dunianya masih ada, orangnya udah pergi, udah meninggal. Itu ya di ayat Al-Qur'an saya minta, ya Allah Pak tambahin lagi berapa jam lagi kita mau sedekah kan itu. Jadi meninggal dunia, orangnya pergi meninggal, dunia masih ada ditinggalin kan itu ya tergantung bagaimana ahli warisnya kan itu. Bisa nggak dimanfaatkan untuk bagaimana agar menjadi ya keberkahan untuk yang mencari harta selama ini kan itu, yang sudah meninggal kan itu. Makanya perintahnya infakkan sebelum datang ajal gitu. Kemudian Rasulullah menjelaskan amalan yang bisa memasukkan kamu ke dalam surga. Pertama adalah ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Pertama, beribadah kepada Allah dan tidak ada kemusyrikan dengan satu apapun. Jadi betul-betul ibadahnya mardhatillah, hanya mengharap ridha Allah. Seperti yang sering kita ungkapkan dalam salat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi betul-betul ibadahnya lillahi ta'ala, sesuai dengan ungkapan kita dalam salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu, nggak ada kepada siapa-siapa, hanya kepadamu. Jadi kalau orang sudah ngomong hanya kepadamu, nggak ada yang lain. Kalau masih munya diakhirkan itu, ini kan didahulukan iyyaka, hanya kepadamu. Berarti nggak ada yang lain. Itu namanya ikhlas kan itu. Wala tusyriku bi syai'a, dan tidak ada sekutu ya mempersekutukan dengan acara apapun lillahi ta'ala. Sehingga ibadah kita betul-betul hanya mengharap ridha Allah. Zakat kita betul-betul hanya mengharap ridha Allah. Puasa kita mengharap ridha Allah. Sehingga kalau ada puasa yang dapatnya lapar dan haus, ya puasanya sah, upahnya nggak ada. Dapatnya memang yaitu lapar sama haus doang. Kalau kerja mah dapatnya capek doang kan itu. Kenapa? Karena ada tujuan lain selain lillahi ta'ala. Kalau niatnya malamnya sudah lillahi ta'ala, tapi siangnya bukan karena Allah, sudah kepengen dilihat atau karena ada di rumah mertua, karena ada mantu, karena ada apa, maka puasa itu hanya dapatnya lapar dan haus kan itu. Salat, kalau salat itu tidak karena Allah, karena sesuatu, ingin bareng-bareng, ingin dilihat orang, Allah mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Satu, yang kedua alladzina hum yuraun. Jadi celaka bagi orang yang sholat, yang bagaimana? Yang lalai dalam sholatnya. Satu. Yang kedua, yang bagaimana lagi? Yang ada unsur riya di dalam sholatnya. Maka kata Allah, u'budullaha, sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'an, dan tidak boleh mempersekutukan Allah dengan apapun. Kan itu. Jadi itu yang paling modal akidah. Ya, tidak ada niatan lain, niatan ganda dalam hati kita, tujuannya karena Allah. Salat kita, puasa kita, ibadah-ibadah yang lain harus karena Allah kan itu. Setelah akidahnya mantap, kemudian kata Rasulullah, wa tuqimus sholata. Ya, yang kedua, kamu dirikan salat dengan sebaik-baiknya. Ya, syaratnya, rukunnya semua dilakukan dengan baik. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jaga semua urusan sholat itu. Kemudian waktu zakata. Yang ketiga, setelah
akidahnya mantap, sholatnya baik, kemudian tunaikan zakat. Nah, yang keempat, watasilur rahimah, lakukan silaturahim. Wah, kayak jadi amal yang masukkan kita ke dalam surga harus akidahnya mantap, sholatnya baik, gitu, zakatnya dan silaturahimnya. Kok banyak kan itu? Ternyata kan itu. Jadi intinya dalam hadis ini adalah ya yang menjadikan hablum minan nas adalah tu'tiz zakat, tunaikan zakat. Kalau sholatnya adalah merupakan hablum minallah. Jadi kedekatan kita dengan Allah melalui sholat 5 waktu, sholat sunnah-sunnah yang lainnya, sholat tarawih, dalam rangka kita ada kedekatan dengan Allah melalui ibadah sholat kan itu. Kemudian waktu zakata, selain melaksanakan perintah Allah, ya harus zakat, juga ada unsur hablum minan nas. Jadi ada kedekatan bersama manusia kan itu. Jadi merupakan ada semacam sifat toleransi, sifat solidaritas, sifat sosial. Jadi membantu kepada warga masyarakat sekitar kita yang memang tidak mampu. Bahkan dalam hadis dikatakan la yadkhulul jannata man bata syab'an. Tidak akan masuk surga orang yang tidur kekenyangan sementara tetangganya nggak bisa tidur, nangis, kelaparan. Kan itu. Bisa jadi kalau kita mau tidur itu, kalau tetangga masih nangis, anaknya kita tanya, kenapa? Sakitkah? Belum makan. Masya Allah. Kan itu ya. Kita malah lebih-lebih kan itu. Sahur sampai nggak habis kan itu. Sementara tetangga sebelah ya kedengaran piring doang. Padahal nggak ada kan itu. Suaranya lagi sahur tapi piring doang sama sendok tarung kan itu. Ya itu ya namanya tawadhu gitu ya. Kalau dilihat tetangga kita ini sahur-sahur sepi ya, gelap. Apa nggak sahur kali itu? Ya ditelepon, diketuk, udah sahur Pak kan itu. Ya kan itu. Tawadhu. Nggak mau bilang nggak sahur begitu, atau bilang nggak punya yang dimakan kan itu tawadhu namanya. Atau paling ya biar tetangga ngira bahwa kita ini sahur, ambil piring sama sendok, tarung-tarungin kan itu. Oh lagi sahur kan itu. Tapi kita juga harus mengenal, mengetahui oh nggak punya itu, kayaknya bukan sahur kan itu. Kan Rasulullah SAW ketika ngajak makan, ya, orangnya banyak, persiapannya sedikit. Kata Rasulullah, biar makannya nyaman, matiin aja lampunya. Matiin lampunya. Rasulullah tangannya nabrak-nabrak gitu, ayo silahkan makan. Jadi kan orang mau makan tuh 1 nampan ber-4 ber-5 gitu. Ya, Pak Mul kemarin di Taif begitu ya kan itu. Jadi makannya bareng. Jadi kena yang makan ini banyak, hidangannya sedikit, ya Rasulullah tetap ada di sekitar itu, tangannya juga tetap nabrak-nabrak tangan orang lain itu, dorong gitu kan. Padahal Rasulullah nggak makan. Kenapa? Mendahulukan mereka yang lagi kelaparan kan itu. Jadi ya tangannya bertabrakan dengan tangan orang yang lainnya, tapi nasinya bukan didorong ke sini. Ya, dorong sana kan itu. Itu namanya ya isar. Isar itu mengedepankan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sini, itu berat gitu ya, isar itu. Jadi mendahulukan kebutuhan orang lain, saya belakangan aja. Itu berat itu. Jadi kalau kita buka bersama, ya dorong sana, dorong sini, gampang saya. Yang penting sudah air kan itu. Bukan tarik sana, tarik sini gitu kan. Kan ada yang tarik ngumpul sini gitu, dorong sana, itu namanya isar gitu. Dan penting ada buat yang buat buka, walaupun secukup air 1 biji kurma kan itu. Kalau makan makanan ya udah isar. Ini kayaknya tamu-tamu, ini kayaknya orang-orang enggak ini, ya biarkan itu. Bawa aja pulang kan gitu. Itu namanya isar. Padahal kita juga sebetulnya butuh, apalagi lagi buka. Kenapa? Ya harusnya ya lagi dari jam sekian, dari terbit fajar sampai maghrib kan itu. Ya, tapi isar itu demikian mendahulukan kepentingan orang lain gitu. Jadi Bapak rahimakumullah, jadi kita selain sekarang sedang menjalankan rukun Islam yang keempat, puasa gitu ya, yang ketemunya setahun sekali dalam sebulan dalam setahun sekali kan itu. Maka kita juga ya yang sudah kewajiban zakat, maka tidak nunggu bulan Ramadan.
Biasanya orang ramainya zakat itu bulan Ramadan, padahal yang namanya satu haul itu nggak nunggu Ramadan. Kalau memang mulai awal usahanya bulan Muharram, ya berarti bulan Dzulhijjah setahun kan gitu ya, kan muter Muharram awal tahun, akhir tahunnya Dzulhijjah kan itu. Kalau awal tahunnya Januari berarti Desember setahun. Hitung harta kita kalau ternyata sudah mencapai 1 nisab dan sudah 1 tahun, maka sudah kewajiban 2,5%. Apapun ada zakat, perniagaan, ya dagang, itu yang di warung berapa, yang di utangan berapa, yang di laci berapa. Ini yang cash, oh sekian. Ini yang apa yang masih di barang, di total yang di barang ini semua diantara yang pada masih di warung total sekian. Terus yang di laci berapa, yang di utang berapa, oh sudah mencapai 1 nisab, berarti harus 2,5%-nya kasihkan ke UPJ biar diatur untuk fakir miskin, atau malah langsung sendiri kan itu ya. Tapi nggak tahu mana yang fakir mana yang miskin, udah serahkan aja ke panitia zakat supaya mereka yang ngatur mana yang harus diberikan. Kenapa? Karena ini ibadah zakat ini dan ada aturannya. Kalau infak silahkan tapi kalau zakat harus sasarannya 8 asnaf, fakir, miskin, gharimin, alim sabilillah gitu, ibnu sabil, riqab, mu'allaf kan itu harus tepat sasaran. Kenapa? Jadi dari sisi syar'inya tepat. Sebab kalau nggak sesuai dengan aturannya maka bukan zakat lagi, karena diberikan kepada orang yang bukan haknya kan itu. Ketika mendapatkan penghasilan sekian, penghasilannya sekian, kalau di total 1 tahun itu sudah mencapai 85 gram emas dalam setahun, ya 85 gram emas setahun penghasilannya, kumpulin, maka sudah masuk 1 nisab, masuk senisab kan itu setahun, maka harus dikeluarkannya 2,5%. Kalau nunggu setahun keluarnya besar, kalau 85 juta, kalau emasnya sagramnya 1 juta, berarti kan 85 juta. Kalau ngeluarnya nanti setahun kegedean 85 juta, berarti kalau 2,5%-nya, kalau 10 jutanya 250, berarti sekitar 2,5 juta. Kalau 100 mah, kalau 100 juta 2,5 juta kan itu. Jadi kalau di akhir berat keluarnya, tapi kalau setiap bulan dibagi 12 gitu ya, artinya kalau 85, kalau 91 juta ini dibagi 12, bagi 12 gitu kan, oh berarti sekian, berarti keluarnya ringan, nggak terlalu berat. Kalau banyak itu bukan berat juga, apa bekuaken kan itu sayang gitu kan. Tapi kalau setiap hari kan itu ya, setiap pendapatan tiap bulan dibagi 12 dari yang kita dapatkan, maka akan ringan tiap bulan kita berikan kan itu. Kenapa? Itu merupakan kewajiban dan bukti syukur kita pada Allah kan itu. Mudah-mudahan nanti setelah kita tunaikan kewajibannya, Allah akan ridho kan itu. Jadi kalau di sini dikatakan ya, ketika ada orang yang datang Rasulullah, amal apa yang bisa membawa kami ke surga? Kata Rasulullah, ibadah kepada Allah tidak ada persoalan. Jadi harus akidah yang mantap, kemudian sholat, zakat, dan silaturahimnya. Jadi kebawa dengan zakat itu, jadi silaturahimnya nyambung kan itu sebagai hablum minan nas gitu. Mudah-mudahan di ibadah Ramadan ini ya, kita yang sudah punya kewajiban zakat tidak nunggu akhir Ramadan, yang masuk haulnya awal bulan. Kenapa? Itu haknya fakir miskin, jangan sampai ditunda-tunda kan itu. Segera berikan, mereka butuh, mereka nunggu kan itu. Syukur-syukur ada yang ngetuk pintu nagih kan itu, berarti diingatkan gitu. Tapi kalau ditagih zakat kayak punya utang aja gitu kan ya. Masa zakat ditagih kan itu kayak punya utang aja kan. Harus kan itu. Utang kepada orang harus ditunaikan, utang pada Allah lebih ditunaikan lagi kan. Zakat itu sama dengan ya, ini hak Allah kan itu, harus diberikan kepada fakir miskin. Wallahu a'lam bishawab. Kalau
pajak itu adalah ketaatan kita kepada negara, ya kan? Taat kita pada negara. Kalau zakat itu kita taat kepada Allah, kan itu. Jadi kalau orang yang sudah zakat itu menjadi potongan dari pajaknya. Jadi sudah dizakatkan di 2,5%, berarti yang ada sekian. Berarti nanti pajaknya berkurang gitu kan. Jadi zakat itu mengurangi kewajiban pajak kan itu. Dan tidak boleh kemudian udahlah pajak aja dihitung zakat, nggak bisa. Kalau pajak mah ketaatan kita kepada pemerintah kan itu. Jadi orang bijak apa katanya? bayar pajak gitu kan itu. Jadi gitu Pak. Jadi kalau Bapak bayar zakat itu nanti dapat apa namanya? Kwitansi, tanda terima, dan itu bisa untuk mengurangi pajak. Secara hitung-hitungan kalau sudah dikurangi zakat berarti angkanya sekian, itu kan ya. Jadi kalau tadi 100 juta kalau sudah dikeluarkan 2,5 juta itu kan berarti tinggal sekian, berarti pajaknya berkurang kan itu. Apa namanya? BPKP. Oh gitu ya. Gitu Pak. Jadi ya karena kita memang hidupnya di negara yang punya aturan gitu ya, harus pajak, maka ya sampai ke sekecil apapun pendapatan kita dikenakan pajak. Mangan baik, mangan ya bayari pajak gitu, PPN sekian gitu. Orang dapat honor bawahnya tulis PPN sekian gitu ya. Sampai gitu ya. Khotbah kena PPN gitu kan. Begitu ditulis, masa khotbah kon tanda tangan Pak Hilman? Khotbah tanda tangan. Terus sini angka sekian, di bawahnya ditulis PPN. Kedulian itu pemerintah kan. Ya, kau mau jualan, kau mau makan itu Pak. Nah, apa tidur di hotel gitu kan. Apa pengajian, apa khotbah, begitu tanda tangan PPN. Ya Allah, kedulian amat dari itu. Lagian masa harus apa khutbah harus pakai tanda tangan kan itu. Jadi kalau saya khutbah di Masjid Pemda gitu ya, itu tanda tangan doang gitu. Nomor rekeningnya Pak, bislah nomor rekening mana gitu kan, kadang-kadang begitu kan. Gitu Pak. Jadi zakat ini apa pajak itu adalah bentuk ketaatan kita kepada negara, karena memang kita hidup di negara yang memakan wajib pajak, maka sekecil apapun ya kena pajak kan itu. Wong rokok kena pajak, mangan kena pajak gitu. Kontrakan punya berapa, pajaknya sekian kan itu. Ya kalau mereka taat gitu. Jadi orang bijak taat pajak itu memang kan itu. Tapi kalau zakat ya orang Islam wajib zakat, taat pajak zakat kan itu. Kalau mau infak ya kapan saja boleh, tapi kalau zakat tepat pada waktunya kan itu, berikan pada waktunya kan itu. Kenapa? Ya kalau ditunda sebulan 2 bulan khawatir namanya harta gitu ya, bisa jadi habis, bisa jadi hilang, bisa jadi kemana. Sementara kewajiban nuntut zakat. Begitu mau dizakatin, harta yang mau zakatin hilang gitu mamanya, habis gitu, maka tetap kewajiban masih nuntut mana zakatku, mana zakat, bukan itu. Tapi kena tertunda akhirnya uangnya hilang, zakatnya urut, tetap kewajiban ada. Kalau di surat At-Taubah berapa 21 apa, bahwa orang yang menyimpan harta bendanya dan tidak dikeluarkan zakatnya, maka pada yaumil kiamah harta benda itu akan dijadikan api, bara api neraka, bara api kemudian akan digosokkan, ditiskakan ke punggungnya, lambungnya kan itu. Jadi digosok pakai hartanya itu sudah menjadi bara api. Bahkan yang pakai perhiasan pun ibu-ibu gitu, istri-istri kita, kalau nggak dizakatkan ya dipakainya cuma dipakai mau kondangan doang, sebetulnya ini bukan perhiasan tapi simpanan gitu kan ya, harus dizakatkan gitu. Kenapa? Nanti yaumil kiamah gelang emas, kalung emas, cincin emas itu akan menjadi bara api yang akan nyantel di leher dan akan melelehkan semua daging, kulit dan dagingnya akan itu nanti mungkin ketemu nanti di hadis ini tentang ya zakat emas dan sebagainya. Jadi kalau memang itu dipakainya pas kondangan doang, sebetulnya ini bukan perhiasan
simpanan buat nanti anak saya kuliah, simpanan buat nanti masa tua, simpanan buat nanti ini. Itu simpanan wajib dikeluarkan zakatnya setiap 1 tahunnya kan itu. Kenapa? Karena emas itu ya kalau simpanan persiapan untuk ke masa depan itu nanti dari harga 50.000 bisa jadi sekarang sudah 1 juta lebih kan itu ya. Dulu saya ngerti emas itu masih harga 20.000 rasanya, 20.000 gitu kan. Sekarang sudah 1 juta lebih kan itu. Artinya yang dulu gade tanah dengan emas 10 gram, sawahnya kok dipegang sama orang yang punya emas itu kan, mau bayar sekarang. Dulu 10 gram itu kan ya pakai ratusan ribu gitu, paling 200 ribu kan, buat dikasih tanahnya digarap bertahun-tahun itu sudah berapa kali gram gitu ya. Sementara ya orang yang punya sawah mau ngambil sawahnya dengan 10 gram itu keberatan. Kenapa? 10 gram itu sudah 15 juta kan itu umpamanya. Dulu cuman kita 200.000 kan itu ya, tetap nggak boleh bayar uang, tetap harus bayar emas kan itu. Walaupun memang jauh dari waktu kita pinjam dengan menggadekan tanah dengan gade emas sekian, itu memang ya terlilit susah kan itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.